Indonesia menjadi tempat perdagangan satwa langka terbesar di Asia Tenggara. Kerugiannya mencapai 9 triliun rupiah per tahun. Jumlah ini belum termasuk kerugian lain seperti terganggunya keseimbangan ekosistem yang tidak bisa diukur dengan uang. Bisnis satwa langka ini diduga sangat gurih. Jika tidak heran ada beberapa pasar ibu kota Jakarta yang menjadi pusat jual beli satwa termasuk yang langka dan dilindungi. Bahkan perdagangan satwa langka sudah terjadi lintas negara. Tingginya permintaan luar negeri membuat perburuan satwa di alam bebas tidak pernah berhenti. Upaya penyelundupan terus terjadi. Benarkah hukuman yang ringan membuat pelaku perdagangan satwa langka tidak kapok beraksi? Inilah News Story Insight. Sebagai negara yang kaya dengan keanekaragaman hayati, Indonesia ternyata menduduki peringkat pertama se-Asia Tenggara sebagai negara yang paling banyak memperjualbelikan satwa langka dan dilindungi. Akibat perdagangan satwa langka ini, negara merugi hingga 9 triliun rupiah. Kerugian materi ini belum dihitung kerugian imaterial yang mengakibatkan ekosistem yang tidak seimbang. Data dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Mabes Polri menyebut, dalam kurun waktu tahun 2013 hingga 2016, kepolisian telah mengungkap ratusan kasus perdagangan satwa langka dan dilindungi dari seluruh Indonesia. Sebanyak 183 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 220 orang telah berhasil diungkap polisi selama 4 tahun belakangan ini. Adapun wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan menjadi wilayah paling banyak kasus perdagangan satwa langka dan dilindungi. Pengungkapan terbaru kasus perdagangan satwa dilindungi terjadi pada pertengahan September 2016. Bareskrim Mabes Polri mengungkap sindikat kasus perdagangan orang utan senilai 31 juta rupiah. Satu tersangka berhasil ditangkap, berikut dengan 5 ekor anak orang utan dari Sumatera yang akan dijual di Jakarta. Perdagangan hewan yang berhasil terungkap bukan hanya hewan langka dan dilindungi. Hewan-hewan produk perikanan yang dilarang diperjualbelikan juga menjadi objek perdagangan dan penyelundupan. Pada pertengahan September 2016, tim gabungan Bea Cukai, Kepolisian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan penyelundupan 71 ekor baby lobster senilai 2,8 miliar rupiah lewat Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penyelundupan baby lobster ini ternyata bukan yang pertama kalinya. Pada bulan Mei 2016, Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta juga menggagalkan penyelundupan baby lobster ke Singapura. Pada saat serah terima tidak terlalu lama dan pasti hidup lah. Kita perhitungkan barang ini berangkat 8 jam. Silakan. Nilai baby lobster yang gagal diselundupkan ini ditaksir mencapai 17 miliar rupiah. Burung-burung langka pun tak lepas dari perdagangan secara ilegal. Di Surabaya, Jawa Timur, petugas mengagalkan upaya penyelundupan 769 burung langka pada bulan Januari 2016. Burung-burung langka yang diselundupkan banyak yang masuk kategori endemis. Kasus perdagangan satwa langka dan dilindungi yang diselundupkan ke luar negeri dengan volume besar juga terjadi pada Trenggiling. Bulan April 2015, polisi menggagalkan penyelundupan Trenggiling dari Medan, Sumatera Utara. Perdagangan dan penyelundupan satwa langka dan dilindungi terus saja terjadi. Penegakan hukum harus terus digalakan untuk memutus mata rantai perdagangan satwa langka. Pemirsa, sedikitnya ada 3 lokasi di ibu kota Jakarta yang terkenal sebagai pusat penjualan satwa. Jadi jangan kaget kalau berbagai jenis satwa langka dan dilindungi juga diperjualbelikan secara ilegal di tempat ini. Tim NSI menelusuri aktivitas jual beli satwa langka di ketiga pasar ini. Penjualan satwa langka akhir-akhir ini semakin menggila. Para pedagang dengan bebas bisa menjual berbagai jenis satwa langka yang dilindungi oleh undang-undang. Kami mengunjungi Pasar Jatinegara, sebuah pasar di Jakarta Timur yang selama ini juga dikenal sebagai salah satu pasar jual beli satwa di ibu kota.
pasar ini, kami temukan beberapa ekor hewan primata. Pasar Jatinegara bukan satu-satunya pasar penjualan hewan. Kami pun menelusuri satu pasar hewan yang ternama sebagai pusat penjualan burung-burungnya, Pasar Pramuka. Di pasar yang juga berada di Jakarta Timur ini, kami mencoba mencari tahu apakah pasar ini masih menawarkan hewan langka dan dilindungi. Kami pun mendapat informasi ada seorang penjual yang menjajakan seekor burung hantu dilindungi asal Lampung. Kepada kami, si pedagang ini menawarkan burung hantu dengan harga Rp400.000 saja. Kenapa? Anakan. Iya, Mak. Kadang ya? Kalau sangkarnya nanti beli aja yang baru begini. Berapa kakak? Sangkarnya ini 120. Baru begini. Ya, beli aja Kak. Kalau dari segini-gini, ada botan kita kayak di YouTube aja, di komunitas itu bisa di atas skill, yang merpati ini ya. Pedagang ini juga menjual hewan lain seperti rakun yang juga dilindungi. Kami kemudian menelusuri sisi berbeda dari Pasar Pramuka. Dan ternyata ada beberapa toko yang menjual burung-burung impor yang tidak jelas dokumen resminya. Salah satunya adalah burung kardinal dari kawasan Amerika Selatan yang dijual seharga Rp6 juta. Hasil penelusuran ke Pasar Pramuka menunjukkan para pedagang kini enggan menjual satwa-satwa langka dan dilindungi. Salah satu alasan lain adalah razia yang digalakan aparat belakangan ini. Pasar hewan lain yang kami datangi di Jakarta adalah Pasar Barito di Jakarta Selatan. Sama dengan di Pasar Pramuka, para pedagang hewan Pasar Barito kini sudah enggan menjajakan hewan langka dan dilindungi. Di Pasar Barito, kami pun bertemu dengan Marison Guciano dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberi perhatian pada perdagangan satwa, Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group. Ia mengakui pasar-pasar hewan di Jakarta kini tengah berubah. Dulu di toko-toko di pasar satwa liar di sini sering ditemui perdagangan satwa dilindungi itu dijual secara terbuka ya. Tapi memang semenjak ada penegakan hukum yang cukup baik dari pemerintah, sekarang sudah tidak terlihat lagi. Dan ini merupakan menurut saya suatu kemajuan, tetapi juga persoalan di daerah belum selesai. Dan di daerah masih banyak ditemui pedagang-pedagang satwa langka itu menjual satwa-satwa dilindungi secara terbuka. Di daerah masih. Hasil investigasi Scorpion di pasar-pasar di Indonesia menunjukkan perdagangan satwa langka di Indonesia sudah membahayakan. Para pedagang di pasar hewan memang masih bebas berjualan. Tak jarang, mereka bisa memenuhi permintaan pelanggan akan hewan-hewan tertentu. Perdagangan satwa langka dari Indonesia kini melintas antar negara. Indonesia dikenal menjadi salah satu negara pengekspor terbesar satwa-satwa langka lewat cara ilegal. Lalu bagaimana modus penyelundupan satwa liar ini dan siapa saja pelakunya? Akan kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetap di NSI.